wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novasya Ashari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi penerapan analisis SWOT dalam perencanaan pendidikan di SDN 32 Cakranegara. Untuk materi pertama yaitu tentang pengertian SWOT. Nah, SWOT terdiri dari 4 kata, yaitu S yang berarti strength atau kekuatan, kemudian W yang berarti weakness atau kelemahan, kemudian O berarti opportunity atau peluang, dan T berarti threat atau ancaman. Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terjadi dalam proyek atau sebuah usaha. Adapun permasalahan yang kami temukan di saat melakukan observasi di SDN 32 Cakranegara. Yang pertama itu masih seringnya terjadi konflik antar siswa. Kemudian yang kedua, kurangnya disiplin siswa dalam menaati aturan. Dan yang ketiga, kurangnya rasa cinta terhadap budaya sendiri di lingkungan sekolah. Mengatasi kurangnya disiplin dalam menaati aturan pada siswa SD dilakukan beberapa cara untuk mengatasinya. Yang pertama itu kerjasama dengan orang tua. Kerjasama yang baik antara orang tua dan guru bisa mempermudah memperoleh informasi terkait karakter dan perkembangan siswa agar dalam bimbingan, dorongan, serta didikan yang diterapkan bisa terlaksana dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu menetapkan aturan dan konsekuensi. Jelasnya aturan dengan konsekuensi yang mana konsekuensi membantu siswa dalam membatasi perilaku yang diterima dan konsekuensinya jika aturan tersebut dilanggar. Yang ketiga yaitu program pembinaan disiplin, di mana dalam program pembinaan disiplin adalah salah satu metode penyelesaian untuk kurangnya perilaku disiplin pada siswa sekolah dasar. Program ini bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian yang keempat yaitu monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi sendiri adalah metode penyelesaian untuk kurangnya perilaku disiplin pada siswa sekolah dasar. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi keefektifan program pembinaan disiplin yang telah dilakukan sebelumnya. Yang kelima yaitu penguatan positif. Penguatan positif adalah teknik yang dapat meningkatkan perhatian siswa terhadap pembelajaran dan mengubah perilaku siswa yang kurang disiplin menjadi lebih disiplin. Kemudian, penguatan positif dapat dilakukan dengan cara memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang telah menunjukkan perilaku yang baik dan disiplin, sehingga siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk terus menunjukkan perilaku yang baik. Selain itu, penguatan positif juga dapat dilakukan dengan memberikan contoh perilaku yang baik terhadap siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantoria Saidat. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan bagian saya yang dimana saat melakukan observasi di SD 32 Cakranegara, kami menemukan permasalahan yang sering terjadi, yaitu salah satunya sering terjadinya konflik antar siswa. Kami juga menyusun cara untuk mengatasi permasalahan tersebut yang kami susun berdasarkan wawancara dan juga pengamatan kami. Yang pertama yaitu dengan melakukannya pendekatan kesadaran dan juga pengaturan gitu, yang dimana guru dalam hal ini dapat melakukan pendekatan ke masing-masing siswa untuk memberitahu bahwa apa saja yang perlu dan tidak dilakukan dalam bersosialisasi antar siswanya tersebut gitu. Yang kedua yaitu melakukan pendekatan mediasi, yang dimana ketika ada permasalahan yang terjadi antar siswa atau konflik yang terjadi antar siswa, guru dapat menjadi penengah sehingga dapat menjadi pihak ketiga yang mendamaikan antar siswa tersebut yang bermasalah. Yang keempat yaitu yang ketiga yaitu membangun budaya sekolah yang positif. Nah, dengan terbangunnya budaya sekolah yang positif, tentunya pendidikan di sekolah tersebut akan bisa berkembang, yang dimana sikap bekerja sama, disiplin, etika dalam
siswa dapat terbangun dengan sendirinya. Yang keempat yaitu dengan melakukan pembelajaran keterampilan ataupun penerapan keterampilan sosial yang bagus gitu. Tentunya siswa ketika dia sudah belajar bagaimana cara dia berkomunikasi dan berinteraksi antar sesamanya dapat menjadi salah satu hal yang dapat diperhatikan saat berbicara agar tidak menyinggung perasaan orang lain sehingga tidak terjadinya konflik antar siswa tersebut. Yang kelima yaitu dengan melakukannya pengawasan dan pengaturan. Nah, tentunya pihak sekolah, baik kepala sekolah ataupun guru, harus melakukan pengawasan terhadap murid-muridnya, terhadap tingkah laku yang sering dilakukan di sekolah agar konflik yang tidak diharapkan tidak terjadi. Kemudian perlunya aturan sekolah ataupun aturan kelas yang tegas sehingga siswa dapat tahu apa yang menjadi konsekuensi ketika mereka melanggar aturan tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu analisis SWOT terhadap peluang dan ancaman yang dimiliki oleh sekolah 32 SD Cakra Negara. Nah, yang pertama yaitu peluang. Berdasarkan pengamatan kami, SD 32 Cakra Negara ini memiliki penggunaan teknologi dalam pembelajaran yang sangat bagus, yang dimana peluang pertama yang dapat terjadi ketika penggunaan teknologi di SD 32 Cakra Negara dikarenakan sangat bagus, dimana SD 32 Cakra Negara dapat menciptakan generasi muda bangsa yang melek akan teknologi sehingga dapat mengajarkan anak sekolah dasar sejak dini untuk mengetahui dan bisa menerapkan teknologi dalam kehidupan ataupun pembelajaran di kelas. Yang kedua yaitu SD 32 Cakra Negara memiliki fasilitas yang bagus dan juga manajemen sekolah yang terbuka. Nah, hal tersebut dapat membuat SD 32 Cakra Negara lebih dikenal oleh masyarakat setempat dan juga para wali siswa gitu, sehingga membuat saat melakukan penerimaan peserta didik baru atau PPDB, SD 32 Cakra Negara tidak pernah kekurangan siswa ataupun nama dari SD 32 Cakra Negara bisa lebih dikenal oleh masyarakat dikarenakan fasilitas dan juga manajemen sekolah yang sangat bagus, yaitu dilakukannya secara terbuka. Kemudian yang ketiga yaitu SD 32 Cakra Negara menerapkan pembelajaran yang religius dan budaya, membuat siswa dapat berinteraksi selain dari lingkungan dalam persekolahan, dapat lebih luas lagi lingkungan adaptasinya dengan menerapkan pembelajaran yang berkarakter religius dan budaya. Siswa dapat mengenal satu sama lain dengan bagus dan juga dapat mengenal budaya dari masing-masing temannya. Adapun ancaman dari SD 32 Cakra Negara menurut pengamatan dan juga hasil wawancara kami yaitu yang pertama, masih sulitnya mengakses CSR dari media ataupun pengusaha karena akses proposal yang belum tersedia. Yang kedua yaitu sekolah berada di pinggir jalan sehingga sering rawan terjadi kecelakaan. Yang ketiga yaitu masih kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan dan juga sekolah. Yang keempat, masalah dana BOS yang sering keluar ataupun cair tidak tepat waktu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan kurangnya rasa cinta budaya. Pengertian pendidikan budaya merujuk pada upaya untuk mengembangkan pemahaman, penghargaan, dan partisipasi dalam budaya. Ini melibatkan tentang nilai-nilai, norma, tradisi, seni, dan aspek-aspek lain dari budaya dengan tujuan meningkatkan pemahaman lintas budaya dan mempromosikan keberagaman. Mendesain kurikulum yang cukup mempelajaran tentang budaya, tradisi, dan nilai-nilai budaya yang beragam. Menyediakan waktu khusus dalam jadwal pembelajaran untuk belajar budaya. Menggunakan pendekatan pembelajaran melibatkan siswa secara efektif dalam pengalaman budaya.
seperti kunjungan museum, petunjuk seni, dan kegiatan lapangan lainnya. 2. Kegiatan budaya. Kegiatan budaya mengadakan festival budaya di sekolah yang melibatkan siswa, guru, dan orang tua, mengadakan pameran seni atau peragaan busana tradisi untuk memperkenalkan siswa pada keanekaragaman budaya, dan mengundang komunitas lokal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka. 3. Penggunaan materi pembelajaran yang merefleksikan keanekaragaman, yaitu memilih materi pembelajaran yang mencakup berbagai budaya dan latar belakang, termasuk cerita, lagu, dan gambar yang mewakili keanekaragaman budaya, dan menggunakan teknologi dan sumber daya digital untuk mengakses informasi tentang berbagai budaya di seluruh dunia. 4. Menyelenggarakan pekan kebudayaan. Menyelenggarakan acara khusus seperti pekan kebudayaan di sekolah, di mana siswa dapat memprestasikan keunikan budaya mereka sendiri, dan mengundang komunitas lokal untuk berpartisipasi dalam acara ini. 5. Evaluasi dan pembaharuan, yaitu melakukan evaluasi terus-menerus terhadap program dan kegiatan budaya untuk diimplementasikan dan memastikan efektivitasnya. Mengumpulkan umpan balik dari siswa, guru, dan orang tua untuk memperbaiki dan memperbaharui program dan kegiatan budaya. Melibatkan siswa dalam proses evaluasi dan pembelajaran untuk memberikan mereka kesempatan untuk berkontribusi dalam pengembangan pendidikan. Baik, saya akan melanjutkan visi dari sekolah. Beriman, berprestasi, dan berbudaya. Misinya: 1. Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama secara benar bagi warga sekolah sesuai dengan agama yang dianut. 2. Menciptakan suasana sekolah yang agamis dan kondusif agar terselenggaranya proses belajar mengajar yang bermutu. 3. Menciptakan proses pembelajaran aktif, inovatif, dan kreatif dan menyenangkan. 4. Menyediakan berbagai fasilitas belajar yang memadai guna mendukung proses pembelajaran. 5. Menciptakan kondisi sekolah yang tertib dan disiplin yang tinggi bagi semua warga sekolah. 6. Menerapkan manajemen terbuka dengan melibatkan peran serta aktif warga sekolah dan masyarakat. 7. Menciptakan warga sekolah yang terampil, mandiri, budaya, berdedikasi tinggi. 8. Menata kehidupan sosial budaya yang harmonis bagi segenap warga sekolah dan masyarakat sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Novindi Fitriani. Jadi selanjutnya ada tujuan dari SDN 32 Cakra Negara, yaitu untuk mengembangkan keterampilan motorik, sosial, dan kognitif siswa dan siswi. Pembelajaran mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka dan disiplin yang membentuk perilaku yang baik bagi siswa. Program budaya bertujuan untuk mengenalkan nilai-nilai dan norma dalam masyarakat dan membentuk karakter pada generasi mendatang. Baik, di sini saya akan menganalisis visi dan misi kekuatan SDN 32 Cakra Negara. Jadi, di SDN 32 Cakra Negara ini lebih mengedepankan pembelajaran dengan metode yang membuat siswa merasa lebih aktif dengan cara bermain dan belajar. Sekolah ini pun dari sekitar 1 tahun ke belakang telah menjadi sekolah penggerak yang dimana mereka difasilitasi dengan teknologi yang dapat mempermudah mereka dalam belajar. Dan SDN 32 Cakra Negara ini juga melakukan kegiatan rutin yang menumbuhkan nilai religius dan kognitif siswa seperti melakukan kegiatan membaca Al-Quran setiap hari Jumat dan menerapkan literasi 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Sekolah ini mengadakan jadwal ekskul komputer bagi siswa yang berminat untuk kelas atas yang dilakukan setelah jam pembelajaran, dan pada hari Sabtu sekolah mengadakan Sabtu Budaya yang dimana siswa diminta untuk menggunakan pakaian adat daerah masing-masing untuk mengenalkan pentingnya pengenalan budaya di usia sekolah dasar. Baik, selanjutnya ada kelemahan. Jadi kelemahan yang pertama yaitu masih banyak siswa yang belum kenal dengan budayanya sendiri. Yang kedua, terkadang siswa lebih banyak bermain daripada belajar dan masih kurangnya kedisiplinan mereka.
Yang ketiga, masih ada siswa yang tidak menaati peraturan yang ada. Contohnya seperti lari-larian, berisik saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang keempat, siswa terkadang masih kurang dalam hal menghormati satu sama lainnya. Dan yang kelima, kurangnya lokasi yang cukup strategis pada SDN 32 Cakranegara karena lokasi di pinggir jalan, banyaknya mobil dan motor yang berlalu lalang sehingga guru harus mengawasi peserta didik dengan lebih ketat agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya Arselina Khairu Putri akan menjelaskan tentang program-program yang telah dilakukan oleh SDN 32 Cakranegara dalam mewujudkan visi dan misinya. Nah, yang pertama itu untuk mewujudkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama secara benar di SDN 32 Cakranegara. Jadi, mereka telah melakukan kegiatan seperti berdoa bersama sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian di setiap hari Jumatnya itu akan ada kegiatan intak atau kegiatan membaca Al-Quran bersama. Nah, kemudian di setiap hari Minggunya itu, siswa akan diberikan pembelajaran berupa penerapan langsung yang menumbuhkan rasa peduli mereka terhadap sesama. Misalnya dengan cara mengadakan kerja bakti bersama, yaitu membersihkan lingkungan sekolah, dan siswa juga diajarkan untuk peduli terhadap sesama mereka dengan cara bersedekah. Nah, yang kedua itu SDN 32 Cakranegara telah melakukan program literasi selama 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian siswa akan melakukan review terhadap buku-buku yang telah mereka baca, karena literasi itu kan membantu siswa untuk memahami materi pembelajaran, kemudian mengevaluasi sumber-sumber informasi untuk menghasilkan karya tulis yang berkualitas. Kemudian sekolah juga telah didukung oleh pemerintah sebagai sekolah penggerak dan difasilitasi dengan komputer agar siswa dan siswi itu mampu untuk mengenal teknologi yang semakin hari itu semakin berkembang, agar siswa dan siswi mereka itu tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Kemudian mereka juga akan diberikan pembelajaran berbasis teknologi selama 30 menit dan diawasi oleh guru mereka. Selain itu, selain di jam pelajaran, sekolah juga mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang beragam seperti kegiatan ekstrakurikuler keagamaan, kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler pramuka, komputer, silat, dan bola. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.